Dia bilang, kalau kamu serius datang aja ke rumah. Ya udah, aku langsung datang. Sekarang udah sebentar lagi mau nikah, apa yang akan lo lakukan nih? Nggak ada, aku juga mau batalin, cuman kayak kasihan Rianya. Terus? Pemirsa Silet RCTI, jelang sidang perdana perceraian antara Ria Ricis dan Teuku Ryan, berbagai drama hingga pro kontra masih terus menyelimutinya. Kemesraan yang kerap diumbar lewat konten, pernikahan mewah bak di negeri dongeng, bahkan yang terbaru, momen anniversary pernikahan Ricis dan Ryan pun tak luput menjadi sorotan panas. Pada momen yang diunggah pada 19 November 2023 itu, memperlihatkan Ryan memberikan kejutan romantis kepada sang istri. Namun, ternyata di balik perayaan spesial itu hanyalah gimmick semata. Kabarnya secara terang-terangan, Ricis menuliskan dalam deskripsi videonya bahwa segala persiapan, mulai dari kejutan hingga mengundang keluarga serta kerabat merupakan hasil kerjanya sendiri. Namun sayangnya, caption tersebut kini sudah hilang, diduga karena tak ingin menimbulkan perbincangan panas. Surprise! Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Ria Ricis dan Teuku Ryan. Happy anniversary! Aku minta maaf sama istri aku, karena pasti kamu nunggu aku untuk bilang anniversary atau acara apapun itu. Tapi maaf, aku baru bisa buat sekarang. Tapi aku berharap kita berdoa sama-sama untuk kedepannya. Untuk tahun-tahun berikutnya, Allah akan memberikan kita tetap bersama, kesehatan, jauh dari perpisahan, hingga akhir umur dan nggak hanya di dunia. Jauh dari perpisahan, hingga akhir umur dan nggak hanya di dunia. Nggak pernah. Saya nggak pernah galau, Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain. Kisah perjalanan cinta Ria Ricis dan Teuku Ryan pun tak kalah menjadi sorotan. Karena sejak awal Go Public, bahkan setelah menikah, keduanya dikenal sebagai pasangan pembuat konten. Salah satu yang menjadi sorotan, yakni video saat Ryan dihipnotis oleh Uya Kuya. Pada momen tersebut, Ryan mengatakan bahwa awalnya ia mendekati Ricis hanya sebatas ingin terkenal. Ia bahkan sempat berencana untuk membatalkan pertunangan. Meski hanya sekedar prank semata, namun banyak warganet menganggap bahwa hal tersebut tidaklah sepatutnya dilakukan. Katakan jika kamu tidak ingin mengatakannya. Rian, apakah kamu sayang dengan Ricis? Cinta sama Ricis? Awalnya sih sayang, tapi Apa? sekarang udah enggak. Maksudnya? Sekarang udah nggak sayang sama Ricis? Enggak. Loh, kamu kan mau nikah sama Ricis sebentar lagi. Sorry. Ada, aku cuma untuk pansos. Nggak, aku nggak percaya. Oke, awalnya yang bikin lo sayang sama Ricis apa? Nggak ada, Nggak ada. pengen kenal aja. Hah? Terus kalau udah, ya udah terkenal ya udah. Terus, kok jadi mau nikah nih, gimana ceritanya? Iya, aku juga bingung, cuma cinta sesaat doang. Sekarang ya udah. Terus, tapi lo kan ngelamar dia. Iya, waktu itu dia bilang, kalau kamu serius datang aja ke rumah. Ya udah, aku langsung datang. Sekarang udah sebentar lagi mau nikah, apa yang akan lo lakukan nih? Nggak ada, aku juga mau batalin, cuman kayak kasihan Rianya. Terus? Berantem ini yang biasa sering ngalah siapa sih? Oh, saya? Saya dong enak aja. Kenapa? Saya, Kenapa katanya? Berantemnya itu karena kayak misalnya mau nentuin tujuan nih mau kemana, aku pengen kesini tapi aku lebih ngalah dan ikut istri gitu. Aku yang penting seneng istri aja deh, Aku yang penting makan. makan Makan daging. Tapi bagi saya apapun itu, pertama berterima kasih. Apapun itu
ketika ada komentar itu terima kasih karena menjadi sebuah perbaikan-perbaikan ke depannya. Kedua, mungkin orang nggak banyak tahu, orang-orang terdekat sih yang tahu, Ricis itu sangat introvert. Gugatan yang dilayangkan Ria Ricis ke Pengadilan Agama tentunya membuat banyak orang bertanya-tanya apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahan dalam rumah tangganya dan Teuku Ryan. Hingga akhirnya video lama saat Okky Setiana Dewi dan Dr. Cindy menginterogasi keduanya pun kembali viral. Okky bahkan sempat bertanya kepada anggota keluarga terkait seperti apa sosok Ryan sebenarnya. Seolah sudah mempunyai firasat, jauh sebelumnya Okky pun sempat memberi wejangan kepada Ricis terkait hal-hal yang mungkin menjadi penyebab perceraian dalam pernikahan. Kamu jarang marah, Masya Allah. Tapi kalau marah diam gitu ya? Marah tambah ganteng dia. Kenapa? Tambah ganteng kalau marah. Ian itu sebenarnya kalau saya lihat dia memang disiplinnya tinggi. Masya Allah. Disiplinnya tinggi karena saya tahu persis setiap dia pergi kuliah, kalau saya ngelihat itu selalu on time. Wow, Iya, Masya Allah. selalu on time. Kemudian dia lebih manage waktunya, kalau memang nggak perlu itu nggak keluar. Gimana rasanya sekarang Rian dalam waktu yang sangat cepat Allah buat Rian dikenali banyak Oh orang? iya betul. Alhamdulillah memang kalau emang mungkin niat baik kita ya, jadi memang dibuka pintu rezeki sama Allah untuk saat ini Mbak. Jadi ya bisa untuk persiapan ya, persiapan untuk kedepannya insya Allah, persiapan kedepannya. Nah, orang-orang gimana sekarang ketemu Rian kalau orang-orang di jalan? Kadang-kadang kalau Rian nggak sengaja lagi lepas masker atau gimana? Terkadang cuek juga sih Bang, nggak ada yang peduliin ya kayak yang Jadi Rian selama nggak ini merasa ya. Rian terkenal pada saat ini? Belum cuma biasa. Satu yang Icis waspadai, kan kita ingin menikah tuh seumur hidup sampai mudah-mudahan. akhir. Allah jaga pernikahan kita walaupun banyak gelombangnya luar biasa. Icis tuh apa sih yang Icis komunikasikan dengan seseorang yang insya Allah takdirkan supaya terhindar dari hal-hal yang dibenci oleh Allah ini? Atau menurut Icis sendiri, jangan sampai deh terjadi ini sehingga aku harus melakukan ini. Apa menurut Icis? Supaya nggak bercerai itu gimana sih, Yang Cis? pertama tentu jangan pernah putus komunikasi. Komunikasi itu penting loh. Jangan sampai ada satu saling nutupin ini, satu nutupin itu, ujung-ujungnya meledak keluar tuh ungkit-ungkitan. Kenapa kemarin nggak bilang kalau kayak gitu lah maksudnya. Jadi ada baiknya saling komunikasi biar saling mempelajari di mana yang kurang. Itu penting komunikasi. Betul-betul, karena banyak juga kasus perceraian itu karena kurangnya komunikasi. Oke. Itu sih. Sebagai kakak, tentunya Okky ingin yang terbaik untuk Ricis, apalagi perihal rumah tangganya. Dalam sebuah sesi bincang, Ricis pun sempat mengungkap saat berkonflik dengan Rian ingin saling terbuka dan segera diselesaikan. Kalaupun membutuhkan waktu masing-masing untuk berenung, ia pun menerima dan kembali berbicara saat dalam keadaan tak lagi marah. Lebih lanjut, Ricis pun bertanya kepada Okky apa yang harus dilakukan oleh pasangan agar pernikahan mereka senantiasa sakinah mawaddah warohmah. Setan itu kan tidak suka dengan hal-hal baik, menikah kan hal baik. Jadi setan akan selalu mempengaruhi bahwa berpisah. Betul, Gitu. Masya Allah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan diam itu bisa terselamatkan hal-hal Mudah-mudahan. seperti itu tadi. Dengan adanya introspeksi diri, maka di situ nanti akan timbul saling memaafkan dan saling meminta maaf ya. Maka disitulah timbul sakinah mawaddah warohmah. Gitu, Cis. Harapan saya mohon doanya karena setiap manusia pasti ada apa ya? Ada problema kehidupan ya, kita semua juga. Yang penting saling mendoakan, saling support, itu aja sih. Enggak sih, semua kalau dijalanin mah nggak ada yang Apa berat. namanya, tapi makin sini ya makin sejalan, nggak ada yang gimana-gimana sih. Ya cuman kan kalau kata orang memang jangan membayangkan pernikahan itu indah karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Di tengah huru-hara terkait rumah tangganya, Ria Ricis ternyata memilih untuk meninggalkan tanah air. Ia melakukan perjalanan bersama dengan sejumlah selebriti dan influencer ke Eropa tanpa putri tercinta. Secara gamblang, Ricis mengatakan bahwa dirinya bukanlah liburan, melainkan ada urusan pekerjaan.
Dalam video yang diunggah di media sosial, tampak Ricis begitu riang gembira padahal sidang perceraiannya sudah di depan mata. Hal itu pun lagi-lagi menuai sindiran pedas dari warganet. Berita lagi huru-hara malah liburan, enggak, sayang aku kerja. Ya udah deh, sampai ketemu di bawah. Ada yang tahu nggak ini di mana nih? Aku aja nggak tahu ini di mana. Teman-teman aku pada mencar di sono semua tempat duduknya. Udah ya. Sekali kan, Menara Pizza. Iya, Menara Pizza. Itu mah aku tahu, 7 keajaiban dunia. Yang ke-8, kamu. Bukan main. Alhamdulillah saya nggak terlalu ego ya Mbak, malah saya kan apa yang istri buat saya ikut dan saya izinkan, tapi kalau itu kelihatan baik, kalau enggak saya pasti bilang jangan gitu-gitu. Jadi aku nggak memaksakan ego aku karena aku udah punya istri dan anak aku. Menurutku sih sangat wajar ketika di rumah tangga itu ada perselisihan atau percekcokan.